Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu. Sigatnya amar. Bentuk perintah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya masalah dalam hidup, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya, semua kita pasti punya masalah. Ini pun tenang-tenang begini belum tentu nggak punya masalah. Kantor ada yang belum selesai, itu pasti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Setiap kita punya persoalan. Ya. Baik. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, maka mintakan solusinya kepada Allah. Perhatikan caranya ya, supaya masalah cepat selesai. Kalau Anda sedang punya masalah, satu, bis-sabri. Terima dulu masalahnya dengan sabar. Jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran yang berbicara tentang keluhan. Pilihannya cuma sabar. Diterima dengan sabar. Dengan kesabaran itu nanti bimbingan Allah turun. Perhatikan rumus ya. Rumus kesabaran dalam Al-Quran tentang masalah. Lihat rumusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jelas ya? Karena cuma Anda yang bisa mengatasi. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang yang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diterima dengan sabar. Sifat adil Allah ini, Masya Allah, bukan hanya melekat pada manusia. Binatang pun mendapatkannya. Tumbuhan pun meraihnya. Tahu cicak? Bagaimana beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, itu jadi permainan cicak, gitu. Tapi perhatikan, turun kemudian keadilan Allah di sini, dan disinilah kemudian hikmah besar kita dapatkan. Orang tua kita hanya mengajarkan sedikit lirik untuk memahamkan itu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam, Allahu Akbar. Cuman diam-diam merayap. Keadilan Allah hanya memerintahkan kamu merayap ya. Dia merayap walaupun cuma diam-diam. Perhatikan, ketika cicaknya mengikuti ikhtiar yang ditetapkan Allah, merayap dia sekalipun diam-diam, yang terjadi setelahnya apa? Datang seekor, Allahu Akbar. Nyamuknya yang datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Dia cuma dituntut merayap walaupun diam-diam, rizkinya datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Nyamuknya yang datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Kalau dia tidak merayap, gak akan datang, Pak. Cicak saja yang tidak dihisab, rizkinya ada, apalagi antum yang dihisab. Datang seekor nyamuk, setelah itu silahkan ya. Jadi selalu gitu kan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jadi rumus dalam kehidupan, ketika Anda mendapatkan masalah, terima dengan sabar. Tapi tidak cukup sampai situ. Wassalah. Dan saat sholat, mintakan solusinya. Minta kepada Allah ya. Makanya kalimatnya ketika wasta'inu itu kata perintah. Lihat, wasta'inu itu bentuk perintah. Kalau ingin dirubah jadi bentuk permintaan, maka dirubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Itu bentuk permintaan. Wasta'inu dirubah jadi bentuk nasta'in. Ya Allah, Engkau perintahkan kami minta, sekarang kami memohon solusinya. Nasta'in. Kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Iyyaka nasta'in. Saya mau tanya, apakah dalam sholat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Saat sujud atau saat rukuk? Berdiri. Bukan sujud, bukan rukuk, berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah Nabi Zakaria bermohon saat berdiri? Beliau minta dikabulkan. Kita belum minta, sudah ditunggu oleh Allah. Tunaikan salat, lakukan. Saya tunggu. Kamu minta wa iyyaka nasta'in? Dijawab di hadis qudsi. Ada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ad. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, maka akan kabulkan apapun yang dia minta. Allahu Akbar.
Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal. Berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang nggak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakul lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada 3. 1 dengan dia bertaubat, 2 dengan dia beramal solih, yang ketiga dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal solih kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita udah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian tuh banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya nggak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala nggak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.